Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku di Cia Official. Kali ini aku mau bahas mengenai larangan terbaru lagi nih dari TikTok Shop, dilarang membuat janji palsu. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Tapi sebelumnya teman-teman wajib banget dong buat subscribe channel YouTube aku dan share video ini, serta nyalakan juga tombol loncengnya. Langsung aja yuk ke hindari membuat janji palsu agar akun kita aman dari banned dan akun pelanggaran. Langsung disimak. Hai teman-teman, sebelumnya sebelum ke materinya atau ke topik yang mau kita bicarakan, lama banget ya aku tuh nggak upload di YouTube ya. Di sini musim banget sekarang tuh pancaroba gitu ya. Aku beberapa minggu ke belakang memang terserang flu dan cukup lama juga ya, hampir semingguan, dan badannya tuh kayak nggak enak gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah membaik lagi. Aku juga pengen rekomendasiin ke teman-teman nih, buat teman-teman yang memiliki asma untuk masalah pernapasan, apalagi di musim pancaroba ini kayak flu, terus batuk, hidung tersumbat, dan seterusnya. Aku punya rekomendasi Vitasma. Nah, ini tuh adalah minuman herbal yang terbuat dari madu ya. Ini tuh bagus banget buat mencegah dan mengobati masalah pernapasan, masalah kesehatan, apalagi yang memiliki flu, batuk, dan alergi debu gitu ya. Apalagi ya kalau misalnya teman-teman itu tipikal orang yang memang susah minum obat kimia ya. Jadi ini tuh berbentuk herbal dan berbentuk madu, so pasti aman banget dikonsumsi sama kita ya. Komposisi produk ini berbahan madu, biji jintan hitam, rimpang jahe, dan daun cakar ayam yang paling cepat atasi masalah pernafasan. Manfaatnya antara lain membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan, menyembuhkan asma, menjaga kesehatan saluran pernafasan, melegakan pernafasan, mengatasi alergi debu, mengatasi masalah pernafasan seperti hidung tersumbat, pilek, TBC, flek paru-paru, dan lain-lain. Untuk aturan minumnya cukup 1 kali 2 sendok teh sehari. Vitasma ini juga sudah ber-BPOM dan halal 100% MUI. Madu Vitasma ini rasanya enak ya, seperti ada mintnya dan membuat tenggorokan lega. Nah, selain itu juga madu Vitasma ini dapat menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh kita supaya tetap bugar tentunya. Jadi meskipun aku kemarin sempet ngerasain kayak flu, demam, batuk, dan itu tuh berlangsung cukup lama ya. Nah, setelah minum ini rasanya tuh badan jadi kayak bugar lagi, sehat, dan tentunya lebih bisa beraktivitas lagi kayak hari ini, kayak bikin aku konten YouTube lagi ya. Nah, buat teman-teman yang nggak memiliki penyakit atau asma atau masalah pernapasan dan seterusnya, ini juga bagus banget buat pencegahan, apalagi saat ini musim hujan yang identik dengan banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menyerang tubuh kita gitu. Aturan minumnya teman-teman bisa tuangkan aja 1-2 sendok teh dikonsumsi setiap hari supaya badan kita tetap bugar dan fit. Dan buat teman-teman juga nggak usah khawatir, madu Vitasma ini sudah ber-BPOM dan memiliki sertifikat halal dari MUI. Jadi aman banget dikonsumsi setiap hari tanpa adanya efek ketergantungan ya tentunya. Nah, buat teman-teman yang mau bisa langsung aja check out di bawah description video ini ya. Linknya bakalan aku taruh di bawah video ini. Baik, langsung ke pembahasannya. Hindari membuat janji palsu tuh seperti apa ya? Yang dimaksud dengan janji palsu meliputi konten yang menjanjikan sesuatu hal berupa hadiah, giveaway, keuangan palsu kepada followers kita atau audiens kita yang memang tidak disebutkan dalam syarat dan ketentuan di dalam link keranjang kuning tersebut ya. Hal yang dilarang oleh kreator maupun seller untuk tidak memberikan janji palsu yang pertama adalah penjual tidak boleh menjanjikan hadiah atau uang terhadap konten yang diunggah. Boleh ada hadiah, tapi
tentunya teman-teman juga harus mencantumkan ya di description link keranjang kuning yang kita bagikan tersebut. Misalnya ya, kita cantumkan saja setiap pembelian 10 piece teman-teman bisa berhak mendapatkan gratis produk yang sama kalau memang teman-teman mengikuti syarat dan ketentuannya gitu. Pokoknya boleh, tapi tidak boleh berupa uang gitu. Yang kedua, penjual dilarang untuk mencantumkan hadiah berupa logam mulia, emas batangan, perhiasan, dan seterusnya. Dan kalaupun ada, teman-teman juga wajib untuk memberikan rulesnya seperti apa ya apabila mendapatkan hadiahnya gitu. Yang ketiga, penjual atau kreator juga tidak boleh memberikan keterangan cashback 100% kepada si pembeli. Semua rulesnya juga tentunya harus diceritakan di keranjang kuning atau memang di video tersebut. Nah, janji palsu ini kenapa dilarang sama TikTok? Karena akan membingungkan dan membuat informasi yang menyesatkan kepada si pembeli yang akan men-check out barang tersebut ya. Dan tentunya juga nantinya berimbas kepada penjual-penjual lainnya gitu. Jadi karena di sana tuh ada menjanjikan mendapat emas atau mendapat cashback 100%, akhirnya mending beli di sana aja gitu kan. Jadi persaingan penjual itu tidak sehat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu, tentunya penjual atau kreator juga harus memberikan informasi yang sedetail-detailnya seperti brosur atau gambar gitu ya pada link pembelian yang kita share ke audiens tersebut. Kayak misalnya berapa sih target penjualan kalau misalnya dapat giveaway tersebut, misalnya dapat uang tersebut, dan seterusnya. Tapi kebanyakan ketika ada salah satu penjual yang memang mencantumkan syarat dan ketentuan, juga biasanya akun tersebut terkena ban ya, atau terkena pelanggaran dan peringatan akun gitu. Selanjutnya ada juga misalnya ngasih testimoni gitu ya, terus si orang itu tuh dibikin konten sama kreatornya, wah kakak udah ngasih testimoni, silakan kirimkan alamatnya lewat DM dan seterusnya untuk dapetin free produk dari kami gitu. Nah kalau itu masih boleh ya, karena tidak menjanjikan hal-hal yang palsu gitu. Jadi memang benar-benar dia dikasih gitu ya produk tersebut melalui DM tersebut. Dan kalau misalnya ada undian berhadiah juga dan memang diundi gitu ya melalui syarat dan ketentuan, terus undiannya juga benar-benar bisa live streaming, disaksikan sama orang lain, itu juga boleh ya untuk memang mengklaim gitu bahwa ini tuh ada event atau ada kuis gitu ya dari sebuah brand tersebut. Selanjutnya, apabila memang terpaksa nih ada yang ketahuan gitu ya, kreator atau si seller membuat janji palsu yang memang tidak dicek, setelah dicek kebenarannya itu memang tidak benar ya. Nah, tentunya teman-teman itu akan dapat punishment ya. Punishmentnya seperti apa? Yang pertama, produk tersebut dihapus dari akun TikTok kita ya. Baik itu kita selaku affiliate atau kita selaku seller gitu. Yang kedua yaitu penghapusan konten atau pemblokiran konten ya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, TikTok bakalan mengklaim bahwa itu tuh merupakan perjudian atau penipuan gitu ya. Dan itu tidak boleh di dalam penjualan di TikTok Shop. Seperti itu. Selanjutnya juga adanya peringatan resmi dari TikTok Shop Official, penangguhan hak kreator atau hak istimewa. Misalnya teman-teman nggak bisa nih narik saldo gitu ya, gara-gara teman-teman memberikan salah satu atau menyebarkan konten yang berisi menjanjikan hal yang palsu. Dan yang paling parah adalah TikTok bisa melaporkan kreator tersebut kepada pihak otoritas yang berwenang karena dianggap melakukan kejahatan seperti perjudian, penipuan, dan memang membuat janji palsu atau hoax ya. Nah itu tuh kena pidana. Makanya kalau misalnya kita selaku seller atau afiliator tentunya harus ngeliat-liat dulu nih produknya itu beneran apa enggak sih gitu ya. Ada event giveaway, ada event berhadiah uang tunai dan seterusnya gitu. Tentunya teman-teman harus jeli gitu ya untuk melihat produk tersebut apakah memang lulus dari uji aturan TikTok Shop yang memang seiring berjalannya waktu itu terus diupdate dan diupdate ya. Aku juga pernah pengalaman pribadi aku memperoleh
sampel gratis yang memang ada logam mulianya. Dan setelah aku cek, alhamdulillah produk tersebut itu aman karena dia tuh mencantumkan ya di bagian keranjang kuning TikTok Shopnya itu bahwa logam mulia ini akan didapatkan jika kita memperoleh keberuntungan atau ketika stoknya masih ada. Jadi kalau misalnya kita udah order produk tersebut terus kita nggak dapet, ya berarti kita kehabisan atau belum beruntung gitu. Itu masih bisa lulus uji sih itu ya. Tapi menurut aku daripada membuat konten yang sensitif ya, mending kita bikin konten yang biasa aja, yang memang menarik dan memenuhi syarat yang telah ditentukan dari TikTok Shop itu. Itu sih guys yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video. See you.